Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudari sekalian. Bersama saya lagi Chandra Teja dari channel Kristen Ngakunya. Channel yang membahas tentang kekristenan murni, bebas dari klinik dan pemahaman-pemahaman yang melenceng. Bagi Anda yang belum subscribe channel saya, silakan subscribe channel saya. Tekan loncengnya agar Anda dapat notifikasi setiap kali saya mengupload video saya. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan membahas satu topik lagi yang merupakan kelanjutan dari video saya yang sebelumnya, yaitu Kristen Boss. Kalau Anda belum nonton videonya, silakan Anda nonton di sini, Kristen Boss. Oke. Kali ini judulnya adalah Kristen Berjimat, yang merupakan sambungan dari Kristen Boss yang kemarin. Ya, kalau Anda belum lihat, silakan lihat dulu videonya yang Kristen Boss. Nah, di sini saya akan melanjutkan mengenai doa. Nah, pasti Anda pernah mendengar khotbah ya, terutama bagi Anda yang bergereja di gereja Pentakosta Karismatik pada umumnya, walaupun tidak semua gitu ya. Dikatakan di khotbah itu, jika Anda meminta sesuatu, mintalah kepada Tuhan secara mendetil. Jika Anda mau rumah, Anda harus minta di perumahan mana? Di jalan apa? Kemudian kalau Anda mau mobil, Anda harus minta mobil merek apa? Warna apa? Kemudian kalau Anda mau minta apa aja lah pekerjaan, Anda harus minta pekerjaannya di perusahaan apa? Jabatan apa? Gaji berapa? Dulu saya percaya bahwa memang jika berdoa itu harus detil seperti itu, karena kalau tidak detil maka Tuhan bisa salah kasih katanya. Jadi saya ketawa sendiri ya kalau saya mengingat pemahaman saya yang melenceng di masa-masa lalu ya. Nah, inilah yang disebut dengan fourth dimension faith, iman generasi keempat, yang tidak sedikit dipercayai oleh mereka Kristen Pentakosta Karismatik. Saya tidak bermaksud apa-apa terhadap Kristen Pentakosta Karismatik, karena saya sendiri Kristen Pentakosta Karismatik. Oke? Ini hanya sekedar otokritik. Oke? Jadi sekali lagi, dulu saya percaya kalau berdoa harus begitu. Jika tidak, Tuhan bisa salah kasih gitu. Nah, ini sama juga halnya dengan para motivator. Bedalah, kalau motivator kan urusan sekuler ya. Mereka mengatakan, gunakan kekuatan pikiran Anda untuk apapun yang Anda mau. Anda tarik itu. Anda mau apa, Anda pikirkan juga harus secara detil dan tepat. Nah, saya tidak tahu apakah pendeta belajar sama motivator, ataukah motivator yang belajar sama pendeta. Mereka seakan-akan setali tiga uang, sami mawon. Kalau motivator oke lah, karena mereka bergerak di bidang sekuler. Nah, sadar atau tidak, di kehidupan orang-orang Kristen, doa sudah dianggap sebagai jimat. Ya, doa dianggap sebagai jimat yang mujarab untuk menyelesaikan segala macam masalah. Jadi kalau ada masalah, berdoa. Itu adalah jimatnya orang Kristen untuk menyelesaikan semua masalah. Saya bukan bilang berdoa itu tidak penting, tapi jika Anda memperlakukan doa itu sebagai jimat untuk jalan keluar seluruh masalah Anda tanpa Anda sendiri mau berusaha, maka pada dasarnya Anda memperlakukan doa Anda sebagai jimat. Oke? Untuk hal-hal yang Anda bisa kerjakan, ya Anda kerjakan. Walaupun Anda oke juga tetap berdoa. Tetapi bukan hanya sekedar berdoa, tapi Anda tidak berkontribusi apa-apa dari sisi Anda. Oke? Nah, di sini dengan mengatakan demikian, saya bukan mengkritisi tentang berdoa ya, atau mengatakan kita tidak perlu berdoa. Tetap kita perlu berdoa, ya kan? Tetapi bukan semua masalah kita kasih Tuhan. Lah, saya diajarin Pak, semua serahkanlah seluruh masalahmu kepada Tuhan. Ya, kalau Anda sudah coba segala macam cara, ya, Anda sudah melakukan hal-hal yang sudah bisa Anda lakukan semaksimal mungkin, dan belum ada jawabannya, ya Anda nyerah saja, Anda serahkan ke Tuhan. Tapi bukannya tiba-tiba semuanya Anda nyerah, Anda serahkan kepada Tuhan. Oke? Nah, misalnya
kalau kita pakai ayat perjanjian lama, Allah berperang ganti kita. Ini bukan berarti kita diam-diam saja Allah yang kerja. Konteks dari ayat itu tidak demikian. Itu kapan lah ya, kapan-kapan nanti saya ulas ya. Doa orang Kristen pada hakikatnya adalah suatu percakapan antara pendoa dengan Allahnya sebagai sarana untuk berhubungan dengan Allah. Oke? Berdoa tidak sekedar mengucapkan kata-kata yang dianggap berkhasiat seperti mantra. Oke, berdoa juga mendengarkan Allah berbicara kepada kita, bukan sekedar menyampaikan permintaan-permintaan yang sebenarnya hanya salah satu dari isi doa. Ya, bukan sekedar menyampaikan semua permasalahan, bukan. Itu hanya salah satu dari doa gitu ya. Seorang boleh saja berdoa setiap hari, tetapi kalau hidupnya tidak seturut kehendak Allah, maka percakapannya dengan Tuhan tidak berkualitas. Oke? Kristen yang dewasa rohani tidak menjadikan doa sebagai sekedar sarana permintaan untuk kepentingan dirinya sendiri, tetapi juga sebagai sarana untuk mengerti apa yang dikehendaki Tuhan di dalam kehidupannya. Orang Kristen yang belum dewasa rohani biasanya mengeksploitasi ayat Matius 7 ayat 7 sampai 11 tentang pengabulan doa. Kita lihat di sini mengenai ayat itu. Anda baca. Oke? Nah, di sini mereka diajarkan bahwa doa yang sungguh-sungguh pasti dikabulkan. Dan orang Kristen ya pasti di dalam setiap doanya yaitu tadi menggunakan ayat-ayat ini untuk memohon dan mengambil apa saja yang diinginkan dari Tuhan. Mau minta mobil Tuhan, minta motor, minta rumah, minta apartemen, dan seterusnya. Nah, ayat itu seharusnya dibaca secara utuh. Mereka biasanya hanya suka pada ayat 7 dan 8. Anda lihat. Tetapi mengabaikan ayat yang 9 dan yang 11. Sampai 11 maksud saya. Yang menyempurnakan keseluruhan konteks dari ayat tersebut. Oleh karena itu, maka banyak orang Kristen yang tidak mengerti, bahkan frustasi mengapa doanya tidak dikabulkan Tuhan, lalu mempersalahkan Tuhan. Tuhan, aku sudah jongkok-jongkok nih, udah nungging-nungging nih, sudah pakai puasa nih, tapi kok doaku tidak dikabulkan? Padahal ayatnya kan ada, Matius 7, ayat 7 sampai 8. Ya, Anda bisa lihat di situ ayatnya. Kok nggak dikabulkan Tuhan? Nah, menarik di sini. Allah adalah pribadi yang pasti meresponi doa kita. Itu tertulis di ayat 7 dan 8. Dia akan menanggapi serius setiap pergumulan yang kita bawa kepadanya. Pasti dia akan menanggapi. Ia pasti menjawab. Tetapi meresponi dan menjawab bukan berarti mengabulkan. Tidak semua doa itu dikabulkan Allah. Tetapi tidak ada doa yang tidak diresponi atau tidak dijawab Allah. Jawaban Allah apa atas doa kita? Ada 3. Yes, artinya permintaan Anda berkenan di mata Tuhan. 2, no, permintaan Anda tidak berkenan di mata Tuhan. Ya, Anda gaji UMR mau minta beli Ferrari. Contoh ekstrim. Ya pasti no lah jawaban Tuhan. Mau minta mujizat, aduh jangan mimpi deh ya. Ya, kerja keras lah ya. Nanti kalau sudah jadi direktur baru boleh minta Ferrari. Tapi kalau kerja masih UMR, minta Ferrari sama Tuhan, Anda sebenarnya ngeledek gitu ya. Nah, kemudian bisa juga wait, tunggu dulu, masanya belum sekarang, sabar. Kira-kira gitu. Itu respon dan jawaban Tuhan. Respon atau jawaban Tuhan ini bukan berarti pasti dikabulkan. Kalau yes, ya pasti dikabulkan. Nah, jadi di ayat 7 itu ya, akan diberikan, tapi tidak dikatakan akan dikabulkan. Dalam bahasa aslinya atau Yunani, kata akan diberikan itu adalah dotesetai, yang dalam bahasa Inggris diterjemahkan sebagai it shall be given. Diberikan bukan berarti selalu pasti dikabulkan. Kalau yes ya dikabulkan. Kalau no atau wait yaitu tunggu dulu atau tidak sama sekali.
Kalau dikabulkan, bahasa aslinya dalam bahasa Yunani yaitu genestai. Genestai. Kata ini berarti dipenuhi atau diperkenan, yang dalam bahasa Inggrisnya should be granted. Oke, jadi beda ya. Dotesetai itu artinya diberikan jawaban. Genestai dikabulkan. Jadi Matius 7 ayat 7 sampai 8 itu konteksnya adalah dotesetai, diberikan respon atau jawaban, bukan dikabulkan. Jadi kita harus memahami bahwa apa yang diberikan oleh Tuhan belum tentu apa yang kita minta. Kita minta Ferrari, ya, tapi gaji kita masih gaji manajer, ya sudah dikasih Avanza. Ya karena kemampuan Anda cuma di level manajer, masa minta Ferrari gitu ya. Jadi apa yang Anda doakan belum tentu atau Anda yang minta gitu ya, belum tentu itu yang diberikan. Itu contoh ekstrimnya saja ya. Tapi jelas Allah pasti meresponi doa kita. Dalam contoh meminta mobil itu, kalau Anda sendiri tidak irit, tidak hemat, tidak menabung, ya kapan Anda bisa beli mobilnya? Oke? Kita harus bisa membedakan antara diberikan dengan dikabulkan. Atau dalam hal ini dikabulkan, dapat gitu ya. Diberikan artinya diberikan jawaban. Dotesetai. Oke, kesalahan orang Kristen itu mengartikan ayat Matius 7 ayat 7 sampai 8 sebagai jaminan bahwa Tuhan pasti mengabulkan semua doa kita. Ini keliru. Jadi kalau Anda memahami Matius 7 ayat 7 sampai 8 sebagai jaminan bahwa Tuhan pasti mengabulkan semua doa kita, Anda sama saja memperlakukan ayat ini sebagai jimat. Ya. Anda tidak mengerti pemahaman yang sebenarnya. Inilah pemahaman yang melenceng. Nah, sedangkan untuk ayat 8 dikatakan yang mencari akan mendapat. Itu merujuk adanya suatu pergumulan untuk menemukan sesuatu yang seolah-olah hilang dan harus ditemukan. Perlu diperhatikan bahwa yang dicari dan belum ditemukan itu adalah bukannya permintaan kita, tetapi kehendak Bapa. Itu yang kita cari. Maka kalau kita cari apa sih kehendak Bapa, nah nanti kita akan mendapat. Nah di dalam menyampaikan permohonan kita itu, kita dipanggil untuk mencari kehendak Bapa atas pergumulan kita ini apa. Kalau Anda cari, maka Anda akan mendapat. Ini loh kehendak Tuhan atas pergumulan Anda. Ya kan? Sekaligus apakah permintaan Anda sudah sesuai dengan kehendaknya? Ya kan? Nah, Allah tidak akan meluluskan atau mengabulkan permintaan yang tidak sesuai dengan kehendaknya. Ya, inilah konteks yang lengkap yang diberikan di ayat 9 sampai 11. Oke, jadi pertanyaannya, apakah Anda masih suka memakai Matius 7 ayat 7 sampai 11 komplit gitu ya? Sebagai jimat yang memastikan semua doa Anda pasti dikabulkan. Jika Anda begitu, ya artinya Anda Kristen berjimat. Menggunakan ayat Matius 7 ayat 7 sampai 11 itu sebagai jimat orang Kristen yang kalau cuma berdoa aja pasti dikabulkan. Padahal maksud ayat itu adalah diberikan jawabannya. Anda mencari apa? Mencari kehendak Allah atas pergumulan Anda. Nanti akan diberikan jawaban. Ini loh anakku, kehendakku atas masalahmu yang sedang kau gumuli. Itu yang Anda harus cari. Bukan sekedar, aduh Tuhan, saya lagi punya masalah hutang ini. Tolong Tuhan kirimkan uang 100 juta ke dalam rekeningku. Terus Anda mimpi gitu langsung masuk ke rekening Anda. Ya Anda itu Kristen berjimat kalau begitu. Oke? Jadi stoplah Anda dibodohi kalau selama ini Anda menggunakan ayat itu sebagai jimat. Karena Anda pada dasarnya ya Kristen berjimat. Oke? Semoga ini mencerahkan Anda semua. Silakan share video saya ini kepada teman-teman, sahabat atau kerabat supaya mereka juga boleh tercerahkan. Shalom.